Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, mana ibu-ibu sudah tambah panas? Hah? Oh, tambah dingin. Suasana kajiannya gimana? Tambah ilmu atau tidak sesi pertama? Alhamdulillah. Baik, kita masuk sesi kedua. Ini saya bahas nanti sesi kedua ini tentang seputar jilbab. Tapi kita masih ada kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, menjaga kemaluan. Apa sih yang dimaksud menjaga kemaluan itu? Ada beberapa pengertian ini disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Beliau katakan, halaman 31 ya Bu ya. Bentuk menjaga kemaluan itu adalah menjaga kemaluan dari zina dan liwat. Apa itu liwat Bu? Hubungan seks sesama jenis. Liwat ini ditarik ke kata kaum Lut. Perbuatannya namanya liwat. Maka menjaga diri dari homoseks juga itu termasuk menjaga kemaluan. Sama dengan menjaga diri dari zina. Namun lebih parah mana Bu? Yes, dua-duanya parah itu, zina dengan liwat tadi. Lebih parah mana? Dari sisi hukuman mana lebih parah Bu? Liwat. Karena hubungan yang tidak wajar. Tentu yang tidak wajar lebih parah hukumannya Bu. Yang kedua, menjaga diri dari melakukan onani. Al-istimna. Yang ketiga, menjaga aurat dari dipandang orang lain. Karena Nabi katakan, jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak yang kau miliki. Yang keempat, menjaga kemaluan dari disentuh yang lain. Nah, ini pengertian menjaga kemaluan. Nah, terus di halaman 33 saya jelaskan tentang hukum istimna atau onani. Istimna atau onani itu memaksa keluarnya mani. Dia paksa. Beda kalau mimpi basah atau ihtilam ya, itu keluar sendirinya. Namun kalau ini dipaksa. Jadi halaman 34 disebutkan onani bisa dilakukan dengan tangan atau cara bercumbu lainnya, bisa pula dengan pandangan atau sekadar khayalan. Onani dengan bercumbu yang dimaksud adalah seperti dengan maaf di sini dengan menggesek-gesek dan seterusnya. Terus hukum onani haram. Kesimpulannya ya, haram secara umum. Namun ada perbedaan pendapat di halaman 35, ada dari pendapat Imam Ahmad, onani tetap haram walaupun dalam kondisi khawatir terjerumus dalam zina. Ulama Malikiyah ada dua pendapat, ada yang mengatakan boleh karena kondisi darurat, ada pendapat juga yang mengatakan haram karena adanya pengganti yaitu dengan puasa. Kemudian ulama Hanafi katakan jika ingin melepaskan diri dari zina, maka onani wajib dilakukan, wajib malahan. Dari berbagai pendapat yang ada, pendapat paling kuat onani tetap haram karena syahwat tidak selamanya dibendung dengan onani. Masih ada jalan yang lainnya, yaitu dengan apa Bu? Puasa. Kalau kok dengan puasa kok tidak menyelesaikan lagi, salahnya pada mata sendiri. Biasa kalau laki-laki itu salahnya pada matanya. Kemudian di halaman 36, onani melalui istri boleh. Ini pendapat mayoritas ulama. Kemudian yang halaman 36 lagi, wajib mandi setelah onani. Artinya ada yang onani keluar mani, wajib mandi. Adapun pengaruh onani pada puasa, lihat. Ingat ya Bu ya, hubungan intim saat puasa Ramadan ada hukuman enggak? Ada. Membasah satu orang budak atau membasah satu orang budak kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu beri makan kepada 60 orang miskin. Nah, kalau onani, lihat sini catatannya ya di halaman 37. Yang jelas puasanya batal. Tetapi kalau puasanya batal tidak ada kafarat. Tidak seperti hubungan intim. Tidak ada kafarat seperti hubungan intim tadi, membasahkan atau orang budak tidak mampu
berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu lagi memberi makan kepada 60 orang miskin. Tidak seperti itu. Yang jelas dia wajib bertobat saja. Nah, ini ada bahaya-bahaya onani dari kesehatan, nanti ada rinciannya. Nah, solusinya coba lihat di sini. Solusi yang bisa dirinci, pokoknya bertobat, bertekad, punya kemauan dan motivasi yang kuat dari diri sendiri, bergaul dengan orang-orang alim, orang-orang soleh. Yang keempat, sibukkan diri dengan ibadah. Karena biasanya onani dilakukan karena nggak ada karena punya waktu luang, terus nggak diisi al manfaat. Kemudian yang kelima, jika ada yang hobi beronani, berhati-hatilah atau waspadalah dengan penyakit kanker, prostat dan semacamnya nantinya. Terus yang keenam itu, hindari tontonan, tayangan, gambar, video yang syur dan aduhai. Enggak boleh. Berarti di sini melihat gambar atau video porno, ya, nah itu dihindari. Ada kiat-kiatnya. Saya punya tulisan sendiri lagi tentang itu. Ya, kiat-kiatnya itu ada. Terus yang ketujuh, sadarilah bahwa onani hanya akan menghabiskan energi dan waktu yang sebenarnya dapat digunakan untuk melakukan hal yang lebih manfaat. Terus yang kedelapan, tinggalkanlah onani dan tempuh cara yang halal. Karena siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Jangan menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Apa yang dimaksud di sini? Coba lihat di halaman 42. Pada ayat pertama menyatakan bahwa yang boleh ditampakkan adalah pakaian luar saja. Jadi pakaian ibu-ibu yang luar saja yang boleh ditampakkan, karena itu yang biasa tampak. Yang kedua, perhiasan wanita adalah yang dimaksud adalah celak dan henna serta perhiasan semisal itu. Nah, itu berarti tidak ditampakkan. Berarti nanti untuk di rumah, untuk suami. Kemudian halaman 42 juga, pendapat ketiga yang boleh ditampakkan adalah wajah dan telapak tangan. Ini bagi pendapat juga ulama yang menyatakan cadar tidak wajib. Yang menyatakan wajib cuma mazhab Hambali. Tapi syariat cadar tetap ada dalam seluruh mazhab. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan kalau wanita itu di hadapan laki-laki lain, dia disuruh tutup wajahnya. Mazhab Syafi'i. Cadar tidak bisa dihapus. Cuma masalahnya perbedaannya wajib ataukah tidak pakai cadar tadi. Kemudian kapan wanita boleh menampakkan perhiasan? Kita akan bahas surat An-Nur 31 tadi ya. Itu ada pada 12 orang. Lihat di halaman 43. Wanita boleh menampakkan perhiasannya kepada satu suami. Bahkan suami jadi spesial ya Bu ya. Iya kan? Betul apa betul? Nah, nanti ada bahasanya terakhir Bu. Makanya saya sebenarnya tulis buku ini supaya ibu-ibu itu jadi ibu-ibu spesial di rumah itu. Istri yang luar biasa nanti ketika di rumah itu. Mudah-mudahan setelah dari daurah ini lebih bagus lagi insya Allah. Aminnya itu serius lah Bu. Jangan ya sudah ya berarti saya harus manut. Enggak, ini harus tulus ini. Yang ketiga, ayah suami atau mertua ya, termasuk kakek dari suami ke atas. Kemudian yang keempat, anak laki-laki, termasuk cucu ke bawah. Yang kelima, anak laki-laki dari suami. Apa berarti? Anak laki-laki dari suami, anak tiri ya, terus turun ke bawah, cucu ke bawah. Yang keenam, saudara laki-laki, termasuk saudara kandung atau hanya seayah atau seibu. Yang ketujuh, anak laki-laki dari saudara laki-laki atau keponakan. Anak laki-laki dari saudara perempuan atau keponakan. Yang kesembilan, wanita Islam. Yang ke-10, budak yang dimiliki. Yang ke-11, pelayan laki-laki yang tidak punya syahwat lagi pada wanita. Yang ke-12, anak-anak yang belum mengerti aurat wanita. Nah, coba lihat. Tidak semua mahram masuk dalam 12 orang di atas. Coba Bu, tadi mahram kita bahas banyak sekali loh. Sedangkan di pembahasan An-Nur 31 itu cuma ada 12. Iya kan? Mana yang kira-kira tidak ada? Coba lihat kalimat di sini Bu ya. Apakah ada mahram yang tidak masuk dalam penyebutan 12 di atas? Ada, yaitu paman. Coba lihat, ada nggak paman? Dari nomor 1 sampai 12. Ada atau tidak Bu? Nggak ada kan? Padahal paman itu mahram atau bukan? Mahram. Walaupun paman itu mahram tapi tidak masuk dalam 12 rincian di atas yang boleh wanita menampakkan perhiasannya. Syekh Utsaimin katakan,
Masalah berhias diri itu berbeda dengan masalah hijab. Masalah hijab punya pembahasan khusus dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Nanti kita lihat ya. Adapun surat An-Nur membicarakan tentang perintah menjaga kemaluan, membersihkan dan menyucikan diri hingga menampakkan perhiasan. Ijab nanti di Al-Ahzab ayat 59. Kalau An-Nur ayat 31 yang kita kaji cuma membahas perhiasan wanita. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menerangkan bahwa masalah menampakkan perhiasan ini tidak terkait dengan masalah mahram, karena ada mahram yang tidak disebutkan dalam 12 pengkhususan di atas. Ingatnya tadi ada sebutan paman gak masuk dalam 12. Terus boleh wanita, saya lompat, boleh wanita muslimah menampakkan perhiasannya pada wanita kafir ataukah tidak? Lihat, ini tanda tanya ya. Para ulama beda pendapat. Ada pendapat yang menyatakan hanya boleh menampakkan pada wanita muslimah saja. Ada pendapat juga yang menyatakan boleh menampakkannya pada seluruh wanita termasuk wanita kafir. Kalau mau paling aman, ya cukup pada wanita muslimah saja. Kecuali kalau mungkin itu wanita kafir masih sedulur dekat, keluarga dekat. Namun ingat ya 12 tadi kan 1 sampai 12. Yang paling bebas mana perhiasannya, Bu? Yang paling bebas pada siapa? Suami. Nomor 2 seterusnya itu tidak sebebas nomor 1. Ya, tidak sebebas nomor 1. Kalau untuk yang mahram, ibu di rumah boleh memakai layaknya pakai pakaian rumah. Apa Bu pakaian rumah? Nah, paham. Ya kan? Jadi kalau mahram datang, boleh layaknya pakai pakaian rumah lagi bersih-bersih. Ya kan? Bersih-bersih. Nah, berarti itu saja yang boleh dipakai. Terus menampakkan perhiasan pada pelayan laki-laki dan anak-anak. Boleh menampakkan perhiasan pada pelayan laki-laki atau pembantu dengan catatan ia tidak punya hajat pada wanita atau tidak punya nafsu lagi syahwat pada wanita. Boleh menampakkan perhiasan pada anak-anak yang belum paham tentang aurat. Syekh Sa'di menyatakan bahwa anak yang sudah tamyiz itu Bu, tamyiz, belum balik nih. Tapi dia sudah paham. Suruh sholat bisa, suruh azan bisa, bacaan-bacaan sholat sudah hafal. Nah itu namanya tamyiz. Sudah bisa membedakan baik dan buruk. Hendaklah wanita tidak menampakkan perhiasan padanya karena anak yang tamyiz sudah paham aurat wanita. Berarti hanya boleh untuk yang belum tamyiz. Tahu Bu, belum tamyiz. Berarti belum paham aurat ibu-ibu. Namun kan ada anak yang sudah kelas 1 SD, kan sudah paham. Nah, itu ibu lebih amannya pakai jilbab. Atau kalau ada anak tetangga masuk, yang gitu anak ini jangan ya, di luar saja ya, main di luar aja ya. Kalau misalnya pengen main dengan anak kita gitu. Karena ibu nanti nggak bebas. Tapi kalau anak itu belum paham, main di dalam nggak apa-apa. Seumuran anak misalnya baru 3 tahun gitu, kan belum paham. Nah sekarang perhiasan di kaki tadi yang saya sebut ya, dan janganlah memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ayat ini menunjukkan bahwa ada wanita yang memakai perhiasan di kaki walaupun sudah ditutupi, namun ia menampakkan perhiasan tersebut dengan menghentakkan kakinya supaya orang-orang tahu keberadaan perhiasan itu. Ini suatu hal yang tidak dibolehkan. Dan ini catatan juga, berarti baiknya tidak usah pakai berlebihan untuk perhiasan tadi. Ya. Jadi dilihat-lihat keadaan Bu, gitu. Terus, perhiasan apa saja yang boleh ditampakkan pada mahram? Halaman 47. Yang boleh ditampakkan pada mahram adalah yang nampak secara umum di rumah. Seperti kepala, anggota wudhu. Apa anggota wudhu Bu? Apa? Muka, tangan sampai siku kan? Berarti bisa pakai lengan pendek.
terus kepala, ya kan? Terus kaki. Nah, itu bisa nampak tuh. Yang biasa nampak ketika ia membereskan pekerjaan rumah. Kalau memang ada mahram yang biasanya usil, maka hendaklah lebih menutup rapat lagi. Nah, sekarang perintah jilbab syar'i. Ingat ayatnya baik-baik. Al-Ahzab ayat 59. Ingat ayatnya itu ya. Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yarafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ingat Bu, kalimat mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Berarti jilbab itu bukan hanya penutup kepala. Iya kan? Karena sini suruh jilbab seluruh tubuh mereka ditutup. Berarti kalau bahas jilbab itu bukan hanya penutup kepala. Namun yang dibahas itu pakaian yang wanita itu pakai. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, sekarang pengertian jilbab menurut mazhab Syafi'i. Saya baca satu perkataan saja. Imam Nawawi. Disebutkan dalam Al-Bayan, jilbab adalah khimar penutup kepala dan izar kain penutup badan. Berarti lihat, penutup kepala sama penutup badan. Jadi bukan hanya bahas bagian atas saja. Al-Khalil berkata, jilbab itu lebih lebar dari khimar dan lebih tipis dari izar. Al-Mahamili berkata, jilbab adalah izar kain penutup badan itu sendiri. Penulis kitab Al-Matali berkata bahwa An-Nadir bin Syamil berkata, jilbab adalah kain yang lebih pendek dari khimar, yang lebih lebar dan menutup kepala wanita. Penulis Al-Matali mengatakan, ulama lainnya berkata bahwa jilbab adalah kain yang lebar selain rida, yang dimana kain tersebut menutupi punggung dan dada wanita. Ibnu Arabi mengatakan bahwa jilbab adalah izar, kain penutup badan. Ada pula ulama yang mengatakan jilbab adalah baju panjang. Kesimpulan gampangnya, jilbab itu membahas penutup kepala dan yang menutupi badan. Lihat nomor halaman 52. Tujuan berjilbab itu biar tidak tergoda, bukan untuk menggoda. Paham? Tujuan berjilbab apa Bu? Biar tidak tergoda, bukan untuk menggoda. Paham ini kalimatnya? Ya? Ada nggak jilbab yang bisa menggoda? Ada nggak ibu-ibu? Ah, sudah paham berarti. Saya nggak perlu detail pakaian desain ibu bagaimana gitu. Maka kalau ibu mau desain suatu pakaian muslimah, ingat tujuannya tadi apa? Untuk menjaga diri agar tidak digoda, bukan makin menggoda. Paham ibu-ibu? Itu sudah jadi kriteria kalau ibu ingin desain, ingin rancang pakaian muslimah. Itu sudah jadi kaidah baku itu Bu. Paham ya? Ibu, paham boten? Nah, wes, tak lompat. 3 sifat wanita yang tidak akan mencium bau surga. Ini ancaman lagi nih Ibu. Mudah-mudahan selamat nanti ibu-ibu ini kalau baca hadis ini. Saya baca artinya langsung Bu di halaman 54. Ada 2 golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Yang kedua, wanita yang kasiyatun ariyatun, wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mumilatun ma'ilat, berlenggak-lenggok. Tahu Bu berlenggak-lenggok? Hah? Tahu ya?
Pokoknya sudah bayangkan lah ibu. Ini kalimat hadis ini jelas nih ya. Ru'usunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Lalu dikatakan terakhir, wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal bau surga dapat tercium dari jarak yang sekian dan sekian. Situ ada 3 masalah yang ada pada wanita. Yang pertama, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Pengertiannya apa? Lihat, ada perkataan Imam Nawawi di bawah ini. Wanita yang mendapatkan nikmat Allah tapi enggan bersyukur. Masih abstrak ya. Yang kedua, wanita yang menutup sebagian tubuhnya dan menyingkap sebagian lainnya. Mau dicontohkan, Bu? Mau dicontohkan? Jilbabnya itu cuma nutup kepala, ini kelihatan gitu. Kalau anak-anak kuliah itu habis pulang itu kepalanya nanti dilepas, jilbabnya jadi slayer itu. Kepalanya penutup kepalanya dilepas. Luar biasa itu. Yang ketiga, wanita yang memakai pakaian yang tipis yang menampakkan warna badannya. Berarti tidak boleh pakaian itu tipis. 2. Wanita yang ma'ilatun mumilat. Apa artinya? Ada di sini pengertian pertama, tidak taat kepada Allah dan tidak mau menjaga yang mesti dijaga. Mumilat itu mengajarkan yang lain untuk berbuat sesuatu yang tercela. Masih abstrak ini ya. Terus yang kedua, makna kedua, berjalan sambil memakai wangi-wangian. Dan mumilat berjalan sambil menggoyangkan kedua pundak atau bahunya. Wes paham iki lho, Bu. Wes dipahami. Ini enggak perlu saya terangkan panjang lebar. Yang ketiga adalah ma'ilat itu wanita yang biasa menyisir rambutnya sehingga bergaya sambil berlenggak-lenggok bagai wanita nakal. Mumilat adalah wanita yang menyisir rambut wanita lain supaya bergaya seperti itu. Nah, ini berarti istilahnya untuk wanita nakal. Yang ketiga, wanita yang kepalanya seperti punuk unta yang miring. Apa maksudnya? Wanita yang sengaja memperbesar kepalanya dengan mengumpulkan rambut di atas kepalanya seakan-akan memakai sorban atau sorban. Apa, Bu? Pakai apa? Hah? Ada rambut tambahan pokoknya, nggih. Nah, pahami aja sendiri. Wes paham. 3 ini tercela, maka biar selamat 3 itu dihindari. Oh, ini berat sekali kalau sudah masuk bahasan kayak begini nih. Nyerah lagi bahasan. 12 syarat pakaian wanita. Tadi ditambah 3 tadi ketentuan ya. Tambah lagi ini 12 ini nanti diperhatikan. Pertama, pakaian wanita harus menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua, bukan pakaian untuk berhias diri. Tadi kaidahnya ingat ya, jilbab itu agar tidak digoda, bukan untuk menggoda. Wes paham. Terus yang keempat, yang ketiga ya, halaman 58. Pakaian tersebut tidak tipis. Tidak tipis, Bu. Dan tidak tembus pandang yang dapat menampakkan bentuk lekuk tubuh. Bahkan muslimah juga harus longgar dan tidak ketat sehingga tidak menggambarkan bentuk lekuk tubuh. Paham tak, Bu? Paham ya? Nanti ada contohnya nanti terakhir. Yang keempat, tidak memakai wangian atau parfum. Hadisnya, seorang perempuan yang mengenakan wangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang ia pakai, maka perempuan tersebut adalah wanita zaniyah, nakal. Itu aja. Wes. Apa tadi? Kalau wanginya dicium, berarti wanginya keluar. Kalau wanginya untuk dirinya sendiri gak masalah. Maka ibu nanti cium sendiri ya. Kalau wanginya itu kok sampai 100 meter masih tertinggal, nah berarti masalah. Kalau laki-laki boleh atau tidak, Bu? Boleh. Yang kelima, tidak boleh menyerupai pakaian pria atau pakaian non-muslim. Tidak boleh menyerupai pakaian pria ya, karena Allah itu, Nabi SAW itu melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria.
Sedangkan tidak boleh menyerupai non muslim. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Syarat ke-6, bukan pakaian untuk tampil beda. Cari popularitas, namanya pakaian syuhrah. Jadi tampil beda daripada yang lainnya, Bu. Terus yang ke-7, pakaian tersebut terbebas dari salib. Ya, nggak boleh ada tanda apa, Bu? Salib. Salib itu gimana, Bu? Salib? Hah? Plus salib? Bukan. Yang panjang di bawahnya kan? Ah, palang. Kalau plus enggak? Ya. Plus yang tanda palang ini nggak boleh ada dalam pakaian. Terus yang ke-8, pakaian tersebut tidak terdapat gambar makhluk bernyawa, manusia dan hewan. Misalnya dia pakai kaos gambar opa-opa gitu di belakang. Leminho, leminso itu. Taruh itu, wah itu fansnya, fans beratnya gitu. Enggak boleh. Itu sudah banding-bandingkan dengan suaminya lagi itu malah saya bilang, wah dia ini kayaknya merendahkan suaminya, ini kalah suaminya dengan foto ini gitu. Enggak boleh. Syarat ke-9, pakaian tersebut berasal dari bahan yang suci dan halal. Suci ya, dan halal ya. Berarti dari kulit, namun dari kulit yang halal boleh. Kalau dari kulit yang najis, yang haram tidak boleh. Termasuk kulit hewan buas nggak boleh. Ya, kulit hewan buas nggak boleh. Yang ke-10, pakaian tersebut bukan pakaian kesombongan. Apa pakaian kesombongan ya? Kaitannya dengan ke-11. Pakaian tersebut bukan pakaian pemborosan. Namun untuk sifat ke-10 dan ke-11 tergantung orang masing-masing kan. Karena ada mampu yang beli lebih gitu, kemampuannya. Namun ada yang mampu beli lebih tapi terlalu mahal itu pakaian tersebut. Outfitnya hitung dari atas kepala sampai bawah itu 1 miliar. Ya. Wah itu bukan hitungan untuk jilbabnya pakaiannya itu. Nanti tasnya ratusan juta, sepatunya puluhan juta. Ya. Apalagi Bu, kacamatanya puluhan juta, bisa kan ada kayak gitu. Kalau laki-laki ada merek-merek tertentu itu, yang supermi itu loh Bu. Tahulah. Syarat ke-12, bukan pakaian yang mencocoki pakaian ahlul bid'ah. Nah ini di sini misalnya Syiah itu kalau mereka itu lagi layat, ya takziah, biasa pakai baju hitam. Jadi kalau ibu nganggap spesial kalau layat pakai baju hitam, berarti niru Syiah Rafidah. Jadi nggak boleh nganggap layat harus pakai warna hitam. Nah, itu biasanya tradisi tempat kita. Kemudian ada lagi 63, wanita muslimah dengan celana panjang baiknya dihindari. Boleh cuma untuk dalaman saja, yang di luar tetap pakai gamis. Titik, nggak bisa dikomplain. Terus selesai. Alhamdulillah. Nah nanti satu sesi lagi baru kita bahas aturan berhias diri bagi wanita. Wallahu a'lam bishawab. Pas. Jazakallah Ustaz Abdul Tausikal atas sesi yang kedua, luar biasa. Baik, masih ada ya, boleh pertanyaan lagi ya, Lydia ya, silakan. Sembari menunggu saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan Ustaz yang sudah masuk di sesi yang sebelumnya tadi. Ini kayaknya ada yang agak marah Ustaz, tanyanya agak marah. Jika suami sudah diingatkan untuk tidak meneruskan, tidak melihat pandangannya, tapi suami tidak merespon, gitu kira-kira. Bi jangan gitu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai istri? Silakan. Sabar. Apalagi Bu? Ya. Apalagi Bu? Colok matanya.
tetap dinasihati, banyak-banyak sabar, terus banyak-banyak doakan. Nasihat tetap ada, Bu. Jangan dibiarkan. Suami jangan dibiarkan kayak begitu. Bahaya. Iya. Keterlaluan. Suruh baca buku yang ibu baca ini ya. Iya. Kemudian ini konsekuensi, Ustaz. Konsekuensi antara anak persusuan menikah akan melahirkan keturunan yang bagaimana, Ustaz, dan berdampak seperti apa sebetulnya? Konsekuensi Antara anak persusuan yang menikah yang tadi kita untuk bahas tadi. Itu cuma sebatas persusuan saja ya. Namun waris enggak. Kan cuma disusui, enak banget satu kampung nanti dapat waris semua gara-gara si ibu ini nyusui. Enggak. Konsekuensinya cuma mahram. Berarti tidak boleh nikah. Waris dapat enggak? Enggak. Nafkah dikasih enggak? Enggak. Cuma sebatas itu saja. Kalau sudah terlanjur, apakah kemudian nanti menikah? Ketika tahu hukumnya menikah, kemudian harus bercerai? Bisa berarti. Harus bisa ya? Misalnya ini ya, saudara sepersusuan jadinya. Tahu, kamu dulu nyusui sama itu juga? Saya juga. Berarti saudara sepersusuan kan? Berarti otomatis harus bisa. Harus bisa. Kalau sudah terbukti. Itu konsekuensinya, Ibu ya. Konsekuensinya. Kenapa? Meskipun saling cinta. Cinta tidak berlaku di sini. Oh iya, saya tertarik tentang ayat tadi yang tidak tertarik kepada wanita. Itu khusus orang yang sudah sepuh atau termasuk bencong? Iya kan, Bu? Ada tuh makeup artis yang cowok tapi mondek. Apa ini mau rias rambut atau gimana gitu? Iya, ke artis tapi jarinya ngetril. Aduh, cari yang lain aja deh. Itu termasuk nggak, Ustaz? Ya tetap laki-laki lah dia. Itu laki-laki. Iya. Itu tidak syahwat. Tetap aja itu, pasti ada deh. Jaga-jaga enggak. Ya. Iya. Ada aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penjelasan tentang budak di zaman sekarang bagaimana? Nah, budak itu kalau zaman dulu ya, sekarang sudah lepas itu ya. Kalau zaman dulu bentuknya itu kalau perang terjadi kan wanita nggak boleh diperangi, anak-anak nggak boleh. Nah, maka ini jadi budak nantinya, diselamatkan. Yang boleh diperangi cuma yang laki-laki dewasa saja gitu. Nah, wanitanya diambil, dipelihara oleh kaum muslimin, dijaga. Nah, itu jadi budak namanya abdun atau ammatun gitu. Tapi kalau untuk anak-anak ya dipelihara juga. Untuk yang perempuan bisa sekaligus dijadikan istri. Makanya kan Nabi SAW kan punya anak itu dari budak wanitanya dulu, yaitu Maria Al-Qibtiyah, punya anak namanya Ibrahim. Nah, itu boleh. Ya, statusnya bukan dengan Maria, bukan istri, tetapi ya dengan budak. Tapi sudah layaknya istri, boleh digauli karena sudah dimiliki. Itu. Bahasa kita ini berarti juga termasuk anak-anak yang diangkat dari panti, ya? Sama. Sama ya. Sama. Artinya kalau di bawah 2 tahun masih bisa jadi anak sepersusuan, susu 5 kali. Kalau sudah dewasa sudah nggak bisa, cuma jadi anak asuh saja. Tapi perlakuannya kalau ini wanita dengan laki-laki ini berarti tetap bukan mahram. Ada jarak ya. Ada jarak. Kalau dia masih anak-anak, masih muda ya. Masalahnya kalau sudah balik udah balik kan baru ada aturan itu. Oh, kamu sudah balik ya. Nah, berarti dengan ibu asuhnya ini lebih jaga diri dengan anak asuhnya yang laki-laki. Ya. Dan lebih cepat diinfokan lebih baik. Iya. Kemudian bagaimana jika seorang pimpinan yang mempunyai sekretaris pribadi? Nah, tapi nggak disebutin nih sekretaris pribadinya perempuan atau laki ya. Iya, biasanya perempuan. Ya, jadikan istri kedua bisa. Ada bos percetakan itu ya punya istri, terus dengan sekretarisnya daripada jadi fitnah, dia nikah sekalian aja. Ya aman kan, Bu? Iya kan? Problem di mana, Mas Iqbal? Aman. Jaga diri kan? Iya. Tapi kita nggak tahu di rumah nanti keadaannya gimana gitu ya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, silakan kalau masih ada 1-2 pertanyaan silakan dimasukkan di. Nah, kita break dulu. 5 menit.
Ya, baru kita lanjut lagi setelah istirahat. Monggo yang ingin kembali, ingin bersuci, berwudu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada pertanyaan yang dipilih tadi dapat hadiah. Milih aja deh. Yang mana sih? Ya, terserah aja deh. Ini yang, Nah, ini sekretaris ini yang sama-sama pribadi. saya sendirikan. Ada yang beberapa yang keluar konteks tema. Nggak usah ya. 2 Bu Partini 5 hadiah ya? 6 dari tanya jawab 6. Bisa, telepon. 2 per sesi. Jadi nanti kan masih Tidak memutuskan atau melihat nggak punya ibu. konsekuensi Oh, nggak punya telepon. yang marah-marah tadi. Nah ini nih 1. Ini 2. Ini yang posisi pertama tadi. Sekretaris? Nah, sudah berapa? 3, 4. Wes. Nah, sisa 2 lagi.